Baik, perkenalkan nama saya Elsa Kristiani, saya dari kelas ABT 1B pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memberikan sanggahan terhadap pendapat pro dalam mosi. Dewan ini akan mewajibkan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk memilih dalam pilkada. Jadi hal yang pertama yang harus kita ketahui dan kita garis bawahi adalah konteks dari kata hak pilih atau hak untuk memilih, yang mana artinya adalah hak warga negara yang bebas dalam menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari siapapun, sebagaimana yang dianut prinsipnya oleh negara hukum. Hal ini didukung dan sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Jadi termasuk saat ia tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilihan yang mungkin dikarenakan berbagai alasan. Misalnya ia sudah bosan dan jenuh dengan segala tindak tanduk dari partai politik. Setelah itu dalam pemilihan terkhususnya pada tingkatan pilkada, ada sekelompok orang yang akan menyampaikan suaranya, namun ada juga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini perlu diperhatikan sebab alasan paling umum seseorang tidak menggunakan hak pilihnya adalah saat representasi dari visi dan misi yang disampaikan calon dalam pilkada dirasa kurang dan bahkan tidak dipresentasikan atau disampaikan dengan baik. Tentunya keadaan ini memicu ketidakyakinan warga negara untuk memilih kandidat yang mencalonkan diri pada pilkada tersebut, sehingga menjadi alasan untuk tidak menyampaikan hak pilihnya. Terlepas dari itu juga, tidak memilih merupakan ekspresi politik yang legal dan juga merupakan hak dari warga negara. Kemudian terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pihak pro bahwa politisi harus berusaha merangkul golongan yang lebih luas. Artinya tidak hanya mayoritas namun juga kaum minoritas untuk meningkatkan jumlah dukungan suaranya. Hal ini sangat sensitif dan tentunya harus diperhatikan lebih lagi. Karena dalam meyakinkan semua kalangan terhadap visi dan misi yang akan dijalankan oleh calon tersebut haruslah benar-benar sesuai dengan representasi yang diperlukan di masa mendatang. Tak hanya itu juga, keyakinan yang diberikan pada semua pihak yang akan memberikan suaranya haruslah bulat dan sesuai dengan demokrasi yang berlangsung. Sebab tak jarang pula saat keyakinan yang disampaikan oleh calon kepada banyak orang ini malah membuat orang-orang menjadi ragu dan bahkan memicu terjadinya peristiwa kampanye politik uang. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan hak pilih, pemilih yang tidak yakin pada pilihannya tidak perlu wajib memberikan suaranya. Lalu penyampaian yang tidak bagus juga dapat menyebabkan sejumlah orang menganggap bahwa mereka tidak percaya pada sistem demokrasi yang terjadi. Tentunya hal ini akan mengakibatkan seseorang merasa tidak perlu memberikan hak pilihnya pada calon yang ada dan juga pada calon yang tidak tepat. Setelah itu pada pernyataan yang disampaikan pihak pro bahwa mekanisme untuk mengharuskan mereka datang dan adanya pilihan untuk tidak memilih akan memberikan pesan kepada calon pada saat ini bahwa mereka bukan representasi yang bagus bagi masyarakat. Perlu digarisbawahi pada kata adanya pilihan untuk tidak memilih. Jadi dapat dianggap bahwa adanya kesempatan dan pilihan warga negara untuk tidak menggunakan hak pilihnya, namun cukup datang saja ke TPS untuk menunjukkan partisipasinya pada pemilihan terkhususnya pilkada. Tentunya hal ini dapat disimpulkan bahwa seharusnya tidak perlu mewajibkan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, walaupun ada beberapa pihak yang mengalami masalah administrasi dalam pemilihan atau bahkan kondisi seseorang yang tidak dapat hadir dalam pemilihan. Namun jika tetap difasilitasi tetapi pemilih tidak memberikan hak pilihnya dan hanya sekedar untuk menghadiri pemilihan di TPS, saya memandang bahwa ini tentunya menjadi hal yang kosong sebab warga negara ada pilihan untuk tidak menggunakan hak dalam memilih. Jadi, untuk meningkatkan demokrasi ini, partisipasi suara dari warga negara tidaklah cukup, namun juga adanya keyakinan visi dan misi serta representasi dari calon untuk dipilih dan bagaimana meyakinkan warganya untuk memilih sehingga warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian tata administrasi dalam pemilihan harus ditata lebih baik dan tidak dipersulit serta adanya kemudahan dalam menyampaikan hak pilihnya. Jadi tidak perlu mewajibkan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sebab saat semua komponen peningkatan pemilihan terkhususnya pada pilkada dapat dijalankan dan diwujudkan dengan baik, maka warga negara dengan kesadarannya akan menyampaikan hak pilihnya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.